Sobat Norsma, balik lagi bersama saya Risma Julita dan partner saya Natapra di podcast Jurnalis Dwi Mantara. Oke, kita sudah sampai di part 2 nih Sobat Norsma. Kira-kira siapa nih narasumber kita di part 2 kali ini? Kalau kemarin di part 1 kita sudah bersama Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara yang kemarin dipanggil sebagai Mr. Dwi Mantara. Biar tahu siapa narasumber selanjutnya, pantengin terus podcast kita ya. Oke Sobat Norsma, kita sudah bersama Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara. Sobat Norsma pasti penasaran kan, siapa sih nama dari Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 2 Kuta Utara? Biar kalian nggak penasaran, gimana kak kita langsung tanya aja. Oke, mungkin Bapak dan Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sekaligus memberikan informasi kepada Sobat Norsma, Bapak dan Ibu wakase di bidang apa sih? Boleh dimulai dari Ibu yang cantik dulu nih. Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Niko Mangyasini. Saya selaku wakase bagian kesiswaan, kemudian juga saya seorang guru PJOK. Dan saya bertempat tinggal dekat dengan sekolah. Kalau dibilang jauh lumayan ya, 300 langkah dari sini. Terima kasih. 300 langkah nih Sobat Norsma. Selanjutnya boleh Bapak memperkenalkan diri ke Sobat Norsma. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Inyoman Wawan Suwadiana, membantu Bapak Kepala Sekolah di bagian kurikulum dan juga sebagai guru biologi di SMA Negeri 2. Mungkin dari Bapak bisa. Terima kasih. Nama saya Iskito Sika, SPD MBD. Saya mengajar matematika dan di sini di SMA Negeri 2 Kuta Utara, Bapak diberi tugas tambahan sebagai Wakahumas, itu hubungan kemasyarakatan. Dan ini pengalaman Bapak untuk mengajar ya. Ini Bapak sudah pernah mengajar pindah sekolah itu di 5 sekolah. Yang pertama di SMA 1 Banjar di Singaraja, itu tahun 98. Ya mungkin adik-adik anak belum akhir ya. Habis itu pindah ke SMA 1 Taman Siring, itu tahun 2004. Yang ketiga pindah lagi ke SMK Negeri 3 Sukawati di SMKI. Terus 2019 pindah lagi ke SMA Negeri 2 Kuta Selatan. Nah ini karena Bapak tinggal dekat dengan lingkungan SMA Negeri 2 Kuta Utara, Bapak memohon pindah lagi ke SMA Negeri 2 Kuta Utara. Ya mudah-mudahan di SMA Negeri Kuta Utara ini adalah tempat terakhir bagi Bapak untuk mengabdi kepada anak-anak dan kepada bangsa dan negara. Wah, mungkin Bapaknya sudah capek nih berpindah-pindah terus ya, dan akhirnya mendapatkan tempat di SMA Negeri 2 Kuta Utara. Oke, selanjutnya Bapak bisa memperkenalkan dirinya. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ide Mahardika dan saat ini saya ditugaskan oleh Pak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah di bidang sarana dan prasarana. Saya di sini sebagai guru mapel informatika. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih. Oke Sobat Norsma, langsung saja kita berbincang-bincang dengan Ibu Yastini. Boleh dong Bu cerita sedikit gimana sih awal perjalanan Ibu masuk di lingkungan SMA Negeri 2 Kuta Utara? Oke, terima kasih. Baik, sebenarnya saya sendiri sudah lama ingin pindah ke sekolah yang dekat dengan lingkungan tempat tinggal saya. Nah, ternyata saya dapat info ada sekolah baru SMA Negeri 2 Kuta Utara di tempat ini. Akhirnya saya mengajukan proses pindah. Nah, proses pindah saya cukup alot gitu karena saya terus terang saya suka ikut prosedur. Jadi akhirnya dalam jangka waktu 1 tahun dari tahun 2001
ternyata tahun 2002 baru kesampaian. Nah waktu itu SMA Negeri 2 Kuta Utara masih dititip di SMA Negeri 1 Kuta Utara. Jadi saya sempat juga di sana beberapa hari. Ternyata disepakati akhirnya pada saat MPLS kita rencananya mau ke sini pindahan. Akhirnya saya bersama-sama teman beberapa guru yang sudah pindah ke sekolah ini, akhirnya kita dropping bareng-bareng ya, bawa ke SMA Negeri 2 Kuta Utara, dan akhirnya bisa melaksanakan MPLS. Dan bersyukur juga atas bantuan Bapak Kepala Sekolah dan berbagai pihak, saya akhirnya dipilih juga sebagai wakasek kesiswaan yang kebetulan dulu juga punya pengalaman di sekolah lama, dan akhirnya diberikan kepercayaan juga untuk melaksanakan MPLS di sekolah ini, yaitu di SMA Negeri 2 Kuta Utara. Jadi saya berterima kasih sekali terutama kepada Bapak Kepala Sekolah sehingga saya bisa sampai saat ini duduk di sekolah ini. Terima kasih. Wah, Sobat Norsma, ternyata kebetulan sekali ya, Ibu Yastin ini juga ingin pindah ke salah satu sekolah yang dekat rumahnya, dan syukurnya dapat di SMA Negeri 2 Kuta Utara. Selanjutnya Sobat Norsma, kita berbincang-bincang dengan Bapak Wawan selaku Wakasek Kurikulum. Nah, kira-kira praktek apa sih yang sudah terlaksana? Mungkin bisa di-sharing buat para penonton setia biar semua tahu nih Pak, program kita semua, apalagi program kita sangat baik untuk ke depannya. Terima kasih. Jadi program-program yang telah kita laksanakan di SMA Negeri 2 Kuta Utara dengan fasilitas yang masih belum memadai, tetapi kita berusaha untuk melaksanakan program ini semaksimal mungkin. Nah, salah satu program unggulan di SMA Negeri 2 Kuta Utara ini adalah tanpa bel. Jadi kenapa tanpa bel ini dicetuskan oleh Bapak Kepala Sekolah? Itu untuk melatih kita bahwa dalam setiap kegiatan tidak harus selalu dengan diingatkan. Nanti anak didik akan terus terlatih bagaimana program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu sudah terprogram secara mandiri di setiap individu. Artinya tidak lagi harus ada bel, tidak lagi harus setiap pergantian jam harus ada bel, dan itu sudah berjalan dengan baik. Anak-anak jam istirahat ya istirahat, saat jam pelajaran tanpa ada pengingat bel, anak-anak sudah mengkondisikan seperti itu secara mandiri. Ini sangat luar biasa. Jadi program inilah yang dimaksud dengan program unggulan yang dilaksanakan di SMA 2. Program lainnya itu adalah pojok baca. Nah, di setiap kelas sudah dibangun oleh anak-anak secara mandiri tentang pojok kelas, pojok baca. Kedepannya pojok baca ini akan menjadi lomba, akan terus dikaji untuk dikembangkan. Sehingga tidak hanya ada pojok baca tapi tidak digunakan. Nanti kita akan format sedemikian rupa sehingga betul-betul efektif bagaimana literasi di kelas itu terjadi. Apakah dengan adanya lomba literasi dilihat dari seberapa efektif pojok baca ini digunakan oleh anak-anak di kelas. Jadi tidak menjadi barang pajangan saja. Itu mungkin dua program utama, dan program-program lainnya masih banyak. Oke, baiklah, itu tadi program yang sudah disampaikan oleh Bapak Oman selaku Wakasek di bidang kurikulum. Dan juga bolehlah Pak Oman cerita sedikit mengenai sistem pembelajaran yang dilaksanakan di Nusantara ini. Oke. Nah, mengenai sistem pembelajaran, perlu anak-anak ketahui bahwa rasio perbandingan ruang kelas dengan rombel di SMA 2 Kuta Utara di tahun ini adalah 9 berbanding 23 rombel. Nah, kira-kira gimana caranya kita mengatur proses kegiatan belajar ini biar bisa efektif dengan perbandingan ruang kelas yang masih sangat minim. Nah, disinilah kita punya gagasan bersama dengan tim di manajemen atas bimbingan Pak Kepala Sekolah dan guru-guru mencetuskan yang namanya sistem pembelajaran in on out class.
Nah, sistem ini berupaya memaksimalkan pelayanan sekolah terhadap kebutuhan belajar anak. Artinya anak tidak selalu belajar di dalam kelas, tetapi beberapa saat mereka akan belajar di luar kelas. Yang memaksa ini dilaksanakan hanya itu adalah sarana yang belum memadai, belum bisa semuanya di kelas. Tetapi kedepannya ini akan menjadi brand kita. Ketika kelas sudah mencukupi, pembelajaran out kelas ini akan tetap digalakkan. Artinya bahwa kita tidak mesti harus belajar di kelas duduk, tetapi juga bisa di lingkungan sekolah, mengamati, bersosialisasi dan seterusnya. Jika ini mampu ditemukan oleh anak-anak bahwa belajar itu tidak mesti di kelas, maka situasi di sekolah ketika ada siswa di luar, mereka bermain peran, kemudian berdiskusi di kebun, berkelompok membahas mapel, membahas materi pelajaran. Kalau ini bisa terbangun di sekolah kita, maka bisa dibayangkan itulah sesungguhnya taman siswa yang diidam-idamkan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa ketika kita ke sekolah memang tujuannya belajar dan lingkungan mendukung untuk dilaksanakan proses itu. Jadi out class itu mungkin saat ini sudah berjalan 2 minggu, biarpun dievaluasi, tetapi kedepannya akan menjadi brand. Oke, seperti itu. Ya. Oke, Sobat Norsma, ternyata SMA Negeri 2 Kuta Utara ini sudah banyak memiliki praktek-praktek baik, juga metode pembelajaran yang baru. Terkait juga karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah baru yang masih ruang kelasnya itu terbatas. Oke, mungkin kita akan mendatangkan narasumber baru selanjutnya. Oke, Sobat Norsma, tadi bapaknya sudah memperkenalkan diri nih. Kalian masih ingat nggak nama bapaknya siapa? Oke, langsung saja nama bapaknya Bapak Ketut Sike. Kita panggil Pak Sike aja ya, biar kita lebih leluasa untuk bertanya. Oke, Pak Sike. Bapak ini selaku Wakasek bidang humas atau hubungan masyarakat, Pak ya. Nah, gimana nih Pak, masyarakat sekitar atau orang tua siswa menilai terkait pembelajaran yang sekolah lakukan berdasarkan apa yang sudah dikatakan sama Bapak Wakakurikulum, bahwa sekolah melakukan pembelajaran dengan metode blended learning, ada in class, out class, dan on class. Boleh Pak dijelaskan untuk Sobat Norsma? Terima kasih atas pertanyaannya. Begini, nah di sekolah kita SMA Negeri 2 Kuta Utara ini kita mempunyai satu gedung dengan 9 ruangan. Nah, sementara anak didik kita ini ada 23 rombel. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakakurikulum tadi, bagaimana caranya kita menyikapi dari 23 rombel ini untuk menempati 9 kelas ini. Nah, di sini ada in class, out class, sama on class. Nah, tanggapan dari masyarakat ada beberapa, ada yang setuju, ada yang pro, ada yang kontra, itu sudah pasti. Nah, dengan penjelasan dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Ketua Komite, dari beberapa guru, wali dan lain sebagainya, itu menjelaskan kepada beberapa orang tua siswa yang bertanya itu, dengan kondisi kita yang ada di sini, kita jelaskan apa adanya. Dengan kondisi kelasnya seperti itu, kondisi gedungnya seperti itu, akhirnya orang tua siswa menyadari, memaklumi, dan bahkan banyak di antara orang tua siswa itu sangat berterima kasih sekali kepada kita semua di sini, warga sekolah kita di sini, bahwa dengan kondisi ini Bapak Ibu guru warga sekolah ini bisa mengkondisikan keadaan siswa dengan gedungnya seperti itu. Walaupun di antara beberapa yang kontra, yang tidak setuju itu, akhirnya beliau itu datang ke sekolah, kita jelaskan, kita lihatkan kondisi gedungnya kita, akhirnya beliau sangat tersentuh dengan apa yang ada di sekolah kita ini. Dan akhirnya dari
beliaunya dari awalnya merasa kecewa, akhirnya merasa bangga dengan sistem yang ada di sekolah kita. Ya, sekarang seperti itu. Oke, Sobat Norsma, ternyata banyak pro dan kontranya juga ya dengan adanya pembelajaran blended learning ini. Mungkin orang tua yang pertamanya emosi, loh anak saya kok nggak sekolah, yang lain sekolah, itu mungkin yang memicu orang tua bertanya kepada sekolah. Namun setelah dijelaskan ternyata orang tua merasa bangga. SMA Negeri 2 Kuta Utara meskipun kekurangan gedung tetap bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Oke Sobat Norsma, yang terakhir ada Pak Ari nih sebagai wakasek di bidang sarana prasarana ya Pak ya. Oke, gimana nih Pak Ari mengenai sarana di sekolah? Melihat ini kan termasuk salah satu sekolah baru nih Pak ya. Jadi ruang kelas pun masih terbatas. Terus bagaimana cara sekolah agar siswa tetap bisa melakukan pembelajaran? Nah kan dijelaskan sama Bapak kurikulum bahwa ada blended learning, ada in class, on class, dan out class. Nah di mana tuh siswa-siswa di Sementara melaksanakan pembelajaran itu? Mungkin bisa dijelaskan dengan sahabat Norsma. Baik, terima kasih. Di sini tadi sudah dijelaskan sama Bapak kurikulum dan Bapak Mas bahwa kita menggunakan sistem pembelajaran blended learning, ya, in, out, dan on class. Nah, di mana in class itu sudah pasti di dalam kelas, dan out class itu pada saat itu adalah di luar kelas. Kita bisa melakukan pembelajaran di lapangan, di taman, di gedung, di dalam gedung. Jadi tidak harus di dalam kelas. Pembelajaran ini sudah sempat berjalan dan sudah efektif sampai sekarang. Terus pertanyaan tadi tentang sarananya. Oke. Dari sarana, karena kita kelas baru, tentu saja sarananya sangat minim. Tadi sudah dibilang juga gedung baru punya satu gedung kelas yang terdiri dari 9 kelas. Habis itu sebelah selatan itu baru dibangun yang namanya gedung kelas juga, kurang lebih nanti akan menjadi 9 kelas. Dan beberapa perlengkapan kelas sudah kita persiapkan, perlengkapan media pembelajaran mulai dari LCD, proyektor, dan lain sebagainya untuk menunjang sistem pembelajaran agar terlaksana dengan baik di sekolah kita. Ya namanya sekolah baru, jadi ya sedikit demi sedikit. Ya itu aja dari saya. Oke, ini siswa-siswa di Sementara pasti menunggu nih jadinya gedung baru biar bisa semua angkatan langsung sekolah gitu Pak ya, nggak yang ada namanya in class lagi, on class lagi, dan out class Ya, lagi. mungkin nanti sistemnya agak berubah sedikit, jadi hanya online dan in class jadi nanti. Oke. Tidak ada 3 seperti tadi, jadi di dalam kelas dan online. Ya, semangat menunggu ya siswa-siswa di Sementara. Oke, itulah tadi bincang-bincang kami bersama para Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 2 Kuta Utara. Semoga tanggapan yang diberikan oleh para Wakasek dapat memuaskan jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh para sobat Norsma. Oke, tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 2 Kuta Utara karena sudah mau berbincang-bincang bersama kami di podcast Jurnalis Wismantara. Oke Sobat Norsma, untuk penutup podcast biar lebih kece dan lebih menarik, gimana kalau kita minta Bapak Ibu untuk memberikan kesan dan pesan untuk siswa di Sementara, khususnya untuk siswa di Sementara, dengarkan dan cermati pesan dan kesan yang diberikan oleh Bapak Ibu Wakasek SMA Negeri 2 Kuta Utara. Oke Sobat Norsma, di sini sudah ada Ibu Yasini yang cantik sekali ya, akan memberikan pesan dan kesan untuk siswa di Sementara. Siswa di Sementara dengarkan baik-baik ya. Silakan Ibu. Terima kasih. Saya selaku guru di sini yang ditugaskan di SMA Negeri 2 Kuta Utara ini, saya sangat terkesan sekali dengan anak-anak SMA 2. Kita ini sekolah baru, tergolong sangat baru sekali, ya, sudah bisa mengukir beberapa prestasi. Di antaranya ada teman kita yang contohnya Herda, Herda itu sudah dapat prestasi tingkat nasional. Begitu juga
Dewa David ya, itu juga punya prestasi nasional, dan teman-teman yang lain. Bahkan terakhir ini kita sangat bangga sekali, ternyata anak-anak Dwi Semantara bisa terpilih menjadi anggota Paskibraka Kabupaten Badung. Ada 2 siswa, yaitu Sodik dan Indah. Kemudian disusul lagi 14 orang siswa lagi yang tergabung dalam Paskibraka kecamatan. Bahkan kalau dibilang kita sekolah baru, biasanya tugas sebagai pengerak bendera dan pembawa baki itu justru kita yang dapat kehormatan untuk melaksanakan itu. Ternyata anak-anak Dwi Semantara banyak sekali yang punya potensi, yang punya minat untuk mengembangkan dirinya, baik prestasi akademis maupun non akademis. Nah, kemudian pesan-pesan saya, kalau bisa anak-anak yang sudah punya prestasi, mari kita dorong teman-teman yang lain supaya bisa memiliki prestasi juga. Kalaupun misalnya tidak punya prestasi, minimal lah ke sekolah dengan mengikuti tata tertib yang ada, kemudian ke sekolah itu tujuannya memang betul-betul belajar ya. Jadi mari kita ciptakan suasana belajar yang baik, kemudian terutama lingkungan kita yang sehat, yaitu seperti apa yang disampaikan tadi itu sama Pak Wawan, bahwa program kita itu adalah ada healing kelas, ada sekolah tanpa bel, kemudian tanpa tong sampah. Mari kita selaku warga, terutama anak-anak Dwi Semantara, mari dukung program itu sehingga mungkin barangkali kita tidak bisa meraih prestasi di bidang akademis. Mungkin yang tadi itu prestasi non akademis kita kembangkan, kemudian bagaimana kita bisa menciptakan suasana sekolah kita, dukung. Kemudian bentuk suasana sekolah kita itu yang menjadi nyaman. Misalnya kayak kemarin ada kegiatan itu, jadi selesai misalnya mempergunakan botol yang mungkin berbau plastik, ya mungkin tanpa diberitahu lagi, saya mohon anak-anak kalau bisa pembiasaan yang baik, jadi mengambil setiap sampah yang terdekat dengan kita, terutama sampah plastik. Kemudian yang kedua, kita juga butuh petunjuk dari beliau yang berstana di sini. Jadi saya juga terkesan dengan anak-anak kami yang begitu datang dari rumah menuju langsung Padmasana, walaupun Padmasana kita masih belum belum sempurna gitu. Jadi anak-anak antusias memohon kepada beliau yang berstana di sini supaya diberikan kesehatan, petunjuk dan bisa belajar dengan baik. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Sobat Norsma, ternyata SMA Negeri 2 Kuta Utara ini banyak memiliki siswa-siswa yang berprestasi. Sekolah baru bukan berarti tidak punya prestasi. Sekolah baru bukan berarti juga akan terus menunggu agar terkenal dulu, tapi ciptakanlah sekolah yang terkenal dari prestasi kita. Oke, Sobat Norsma, sampai jumpa di selanjutnya. Oke, Sobat Norsma, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Ibu Wakase SMA Negeri 2 Kuta Utara. Semoga siswa-siswa Dwi Semantara semakin berprestasi, kemudian mendengarkan pesan dan kesan dari Ibu Yastini selaku Wakase Kesiswaan. Sobat Norsma, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di part 3.